Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, gema takbir telah kita tebarkan ke seluruh alam dan penjuru kehidupan. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, bersambutkan Syawal yang penuh dengan fitrah untuk setiap insan manusia. Maka seiring perjalanan waktu, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan semuanya adalah kehendak Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan meninggalkan kita, beliau berpesan 3 hal. Yang pertama adalah, jangan engkau terima amal ibadah manusia, ya Allah, apabila seorang anak belum meminta maaf kepada ibunya. Jangan engkau terima amal ibadah manusia, ya Allah, puasanya, ya Allah, apabila seorang anak belum meminta maaf kepada ayahnya. Yang kedua adalah, jangan engkau terima amal ibadah dari seorang ibu, seorang anak yang belum meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Jangan engkau terima amal ibadah puasa daripada seorang istri, ya Allah, sebelum ia meminta maaf kepada suaminya. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba sebelum ia meminta maaf kepada saudaranya. Sahabatku yang Allah muliakan, cuplikan yang kecil memberi makna kepada kita satu iktibar pesan yang disampaikan Ramadan di akhir perpisahannya. Bahwasanya Ramadan berkata, terima kasih telah menemaniku selama 30 hari. Terima kasih telah bermalam denganku. Terima kasih telah berpuasa bersamaku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelimpahan berkah terlimpahkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang Allah muliakan, itulah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pesan yang sangat singkat namun memberi makna yang luar biasa. Seorang anak tidak akan diterima amal ibadah Ramadan, puasa, tarawih, tadarusnya apabila ia belum meminta maaf kepada ibu dan ayahnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Selagi dia ada, datangi dia. Apabila dia telah tiada, maka ziarahi kuburannya. Bersilaturahim kita kepadanya. Kalau kita jauh, maka kita menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengannya, berbicara dengannya, sampaikan perihal dosa kita, kesalahan kita sebagai anak. Yang kedua adalah, jangan engkau terima dosa, pahala, kebaikan daripada seorang suami, seorang istri. Jangan engkau terima amal ibadah seorang istri yang belum meminta maaf kepada sang suaminya. Hadirin yang Allah muliakan, pesan singkat ini, yang kedua ini adalah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan tatanan masyarakat. Seorang istri harus meminta maaf kepada suami, bagaimanapun bentuk suaminya. Jika dari pertanyaan saya ini, penyampaian saya ini ada komen nanti, silakan saja komen. Kenapa? Karena derajat seorang suami, dia menanggung seluruh dosa daripada istrinya, apapun itu. Maka ketika kita menikah dan dinikahkan ayah kita, kita diserahkan ayah kita kepada suami kita, maka dosa kita sebagai seorang wanita jatuh kepada suami. Maka seyogyanya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Nabi Jibril yang disampaikan oleh yang namanya Ramadan. Yang ketiga adalah, jangan engkau terima amal ibadah seorang saudara sebelum ia meminta maaf kepada saudaranya. Makanya ikhwat ramai yang Allah muliakan, makanya gema takbir kita bersilaturahim, kita bertandang, kita bertamu, kita mengunjungi saudara kita. Wabil khusus tetangga karib sanak saudara kita yang dekat dengan kita, dengan satu maklumat, apa dia, kita meminta maaf kepada mereka. Mungkin ada dosa yang tak pernah kita sadari, ada kesalahan yang tidak pernah kita sangka, yang sekecil apapun mungkin pernah berkesan di hatinya. Mungkin kita mengambil jambunya, mungkin kita menggunjingkannya, mungkin kita membuka aibnya dan sebagainya tanpa kita sadari. Sahabatku yang Allah muliakan, begitulah pesan terakhir Ramadan kepada yang namanya Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan main-main di dalam doanya Ramadan. Pesan yang dikutip oleh kita adalah, Ramadan begitu mulia,
didatangkan khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya pesan dan kesan yang disampaikan Ramadan setidaknya menjadi satu bumerang pelajaran terindah, menjadi iktibar bagi kita untuk introspeksi diri. Suksesnya kita bukan karena kita full 30 hari kita berpuasa. Suksesnya kita bukan karena full kita sudah khatamkan 30 juz. Suksesnya kita bukan, akan tetapi aplikasi telah Ramadan, selesai Ramadan, apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan kembali kepada tabiat yang lama, atau kita berusaha untuk menjadi lebih baik? Walaupun bahasanya agak berat, tapi seorang pejuang harus berupaya, berusaha untuk menggapai titik kemenangan yang ditujukan. Maka daripada itu, keluargaku yang Allah muliakan, melalui momentum yang mulia ini, di gemah hari pertama di Aidil Fitri ini, di suasana alam yang terbuka ini, saya mengambil iktibar video dengan satu maklumat, hanya ingin menyampaikan satu pesan yang disampaikan Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, apapun kita, doanya tetap sama. Jangan engkau angkat, jangan engkau terima puasa kebaikan daripada seorang hamba apabila ia belum meminta maaf kepada ibu dan ayahnya. Jangan engkau terima doa kebaikan, amal kebaikan daripada seorang istri yang belum minta maaf kepada suami. Jangan engkau terima doa kebaikan, amal soleh dari seorang saudara yang belum minta maaf kepada saudaranya. Dan pesan terakhir Ramadan adalah semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Kalau aku yang tidak datang, berarti kiamat yang datang kepada Ramadan. Tapi kalau kalian yang tidak datang, berarti ajal yang menjemput kita. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Ramadan tahun yang akan datang, bukan dengan suasana yang berbeda, akan tetapi dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena perbedaan suasana, perbedaan keadaan hanya sebuah bahasa famoklase. Pada hakikatnya, dasar ma'rifatnya sebenarnya bukan keadaan yang berubah, akan tetapi nikmat itu yang mulai Allah cabut dalam hidup kita. Hadirin yang Allah muliakan, nikmat itu yang Allah cabut pada dasarnya, ya. Nikmat itu yang sudah mulai Allah cabut perlahan demi perlahan, agar menggambarkan kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya Ustadz Bro pada kesempatan kali ini juga mengaturkan minta maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk seluruh keluarga-keluargaku yang tidak sempat aku ziarahi, yang tidak sempat aku datang ke kuburannya, yang tidak sempat aku datang menyiramkan air di atas makamnya yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doaku semoga Allah yarham almarhum dan almarhumah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan segala dosanya. Kenapa demikian saudaraku? Karena ketika Ramadan akan pergi, ditanya oleh siapakah yang paling sedih ketika engkau pergi Ramadan? Maka Ramadan yang menjawab, ketika aku pergi yang paling sedih adalah orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena ketika aku ada, azab kubur dihentikan. Dan siapakah yang paling senang, yang paling gembira ketika aku pergi adalah setan laknatullah alaih. Kenapa? Karena saat itu aku ada, Allah belenggu mereka. Dan siapakah yang paling sedih? Yang paling sedih adalah orang-orang yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Maka yang kedua adalah melalui video ini juga saya mengajak mari kita sama-sama menjaga keutuhan dunia kita, bukan keutuhan NKRI saja. Bagaimana cara menjaganya? Mari kita kembali kepada Sang Rob yang menciptakan seluruh alam ini. Dengan cara apa? Kita kembali menjadi rahmatan lil alamin, kebahagiaan untuk seluruh alam. Tetangga menghormati tetangga, saudara menyayangi saudara, yang kecil menyayangi yang besar menghormati yang kecil. Dengan satu kalimat, semoga keberkahan turun dari langit dan terpancarkan dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku yang Allah muliakan, minta maaf juga saya tidak bisa hadir karena keadaan, bukan karena keadaan COVID-19, akan tetapi pasukan aku banyak, ya. Anak panti banyak. Jadi kalau aku ke rumah kalian nanti aku takut habis duit kalian, takut nanti habis minuman kalian itu, ya. Karena yang aku bawa ini pasukan elit tempur. Untuk saudaraku di Singapura, karena paspor aku belum siap. Wah, kenapa paspor belum siap? Tak pernah aku bikinkan ke paspor, aku belikan ke semen. Nah, ada saudaraku tetap semangat.
Salam iktizam dari saya. Semoga keberkahan Syawal terlimpahkan ke atas seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kesedihan di antara kita, karena kita diciptakan bukan untuk bersedih. Kata Allah, kalaulah aku ciptakan manusia untuk bersedih, maka aku sebagai pencipta sangatlah malang. Akan tetapi aku ciptakan manusia untuk satu tujuan, yaitu menyembah dan taat kepada aku, kata Allah. Hanya dengan taat kepada Allah, maka keberkahan, kebahagiaan akan Allah campakkan, Allah limpahkan, dan Allah limpahkan ke atas kita semua. Saya Ustaz Bro, melalui danau yang indah ini, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minal wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.